Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai visualisasi dan analisis data penjualan Bukis Nenggelis yang berkaitan dengan mata kuliah statistika. Di sini saya Nadisa Auladina Indonesia dengan NIM 103012400307 dengan rekan-rekan saya yaitu Fadil Rahman Yuryana dengan NIM 103014003455. Saya Rachel Yumima Hutasoid dengan NIM 103012400282. Saya Wilhan Wugiri Mansyah dengan NIM 103012400272. di sini kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan dari analisis visualisasi kita. Yaitu data yang kami gunakan ialah data penjualan Pukis Nenggelis di mana dataset ini berisi informasi penjualan dari produk Pukis Nenggelis dengan variabel-variabel seperti nama makanan, tanggal penjualan, harga per unit, dan total penjualan. Analisis akan difokuskan pada distribusi data serta pola-pola yang dapat diidentifikasikan melalui histogram, scatter plot, box plot, dan korelasi antar elemen dataset. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran statistik dan visual tentang data penjualan yang dapat membantu memahami karakteristik dataset secara menyeluruh. Kami menyusun dataset ini berdasarkan data yang diambil dari pembukuan kemudian diolah menggunakan aplikasi Excel dan RStudio untuk memproses data yang kami siapkan. Selanjutnya, masuk ke pie chart, yaitu di sini sesuai di gambar bisa kita lihat untuk warna oranye itu untuk total penjualan mie ayam, warna biru total penjualan cilok, warna oranye itu total penjualan cuanki, warna biru muda itu total pukis ori, dan yang abu-abu itu total kue pukis. Untuk yang penjualan cilok, cilok itu ada 52%. Cilok menjadi produk dengan penjualan tertinggi, yaitu sebanyak 844 unit yang mencangkup 52% dari total penjualan sebanyak 1.622 unit. Produk ini menyumbang lebih dari separuh dari keseluruhan penjualannya. Yang kedua, ada cuanki yaitu 35%. Cuanki terjual sebanyak 563 unit, memberikan kontribusi sebesar 35% dari total penjualan yaitu 1.622 unit. Produk ini berada di posisi kedua dalam jumlah penjualan. Yang ketiga ada Pukis yaitu sebesar 11%. Pukis berhasil terjual sebanyak 177 unit yang setara dengan 11% dari total keseluruhan. Dan mie ayam ada 2%, penjualan mie ayam mencapai 28 unit. Yang terakhir ada Pukis Ori yaitu 1%. Pukis Ori menjadi produk dengan penjualan terendah yaitu hanya 10 unit dari total keseluruhan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan proporsi penjualan dari 5 produk yang berbeda, dengan cilok sebagai produk paling dominan dan Pukis Ori sebagai paling sedikit yang terjual. Persentase ini dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing produk terhadap total penjualan. Selanjutnya kita masuk ke histogram. Jadi di sini ada histogram yang dimana kita bisa simpulkan frekuensi tertinggi tercatat pada jumlah porsi sekitar 2 dengan lebih dari 80 pembelian. Sementara jumlah porsi yang lebih tinggi menunjukkan frekuensi yang semakin berkurang. Distribusi data ini cenderung miring ke kanan, di mana mayoritas pengamatan terkonsentrasi pada jumlah porsi yang lebih kecil. Frekuensi terus menurun secara bertahap dari kiri ke kanan, dengan frekuensi terendah pada jumlah porsi mendekati 10. Ini menunjukkan bahwa porsi kecil lebih sering dibeli dibandingkan dengan porsi yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada scatter plot yang tentang penjualan. Jadi di scatter plot ini menunjukkan bahwa jumlah porsi yang dipesan memiliki hubungan langsung dengan total harga, di mana semakin banyak porsi, semakin besar total biayanya. Pola ini terlihat dari titik-titik data yang cenderung mengikuti garis regresi merah. Hubungan antara kedua variabel ini konsisten tanpa adanya outlier atau anomali yang mencolok, sehingga menunjukkan bahwa data mengikuti pola sederhana di mana total harga bergantung pada jumlah porsi. Meskipun terdapat sedikit penyebaran di sekitar garis regresi, variansi ini masih dalam batas yang wajar, menandakan bahwa pola tersebut dapat diprediksi dengan baik. Scatter plot ini juga menunjukkan bahwa total harga sangat dipengaruhi oleh kombinasi jumlah porsi dan harga satuan, yang bersama-sama menciptakan pola linier yang mudah diidentifikasi. Selanjutnya ada korelasi yang akan dibacakan oleh Wildan.
Selanjutnya ada korelasi. Ini, Pak. Berdasarkan korelasi yang kami dapat, porsi dan total penjualan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Nilai korelasi yang mendekati satu ini mengindikasikan bahwa ketika porsi meningkat, total penjualan cenderung ikut meningkat dengan tingkat yang hampir sama. Hal ini mencerminkan bahwa perubahan dalam porsi suatu produk atau kategori dalam penjualan secara langsung berpengaruh pada total penjualan yang tercatat. Lalu di sini juga ada box plot. Dari box plot ini kita bisa lihat bahwa median harga jajanan berada di sekitar Rp13.000 dan harga jajanan sebagian besar berada dalam rentang Rp12.000 hingga Rp14.000. Harga jajanan terendah sekitar Rp10.000 dan harga tertinggi sekitar Rp15.000. Di box plot ini tidak ada data yang mencolok sebagai pencilan. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Yemima. Oke, kesimpulannya adalah setelah dilakukan analisis data, kita mendapatkan statistik yang diperlukan. Penjualan jajanan didominasi oleh cilok, yang mencakup 52% dari total penjualan sebanyak 1.622 unit, diikuti oleh cuanki 35%, pukis 11%, mie ayam 2%, dan pukis ori 1%. Distribusi data menunjukkan frekuensi tertinggi pada porsi kecil, dengan mayoritas pembelian berada pada jumlah sekitar 2 porsi. Penjualan cenderung menurun pada jumlah porsi yang lebih besar, mencerminkan preferensi konsumen terhadap porsi kecil. Hubungan antara jumlah porsi dan total harga bersifat linear, di mana semakin banyak porsi yang dipesan, semakin tinggi total biaya. Hal ini didukung oleh korelasi yang sangat kuat antara kedua variabel berdasarkan analisis box plot. Median harga jajanan di sekitar Rp13.000 dengan rentang utama antara Rp12.000 hingga Rp14.000 tanpa adanya pencilan. Data secara keseluruhan menunjukkan pola penjualan yang stabil dan hubungan yang erat di antara porsi dan total penjualan. Mungkin sekian presentasi mengenai penjelasan visualisasi dan analisis data penjualan Pukis Nenggelis untuk memenuhi tugas besar statistika. Sekian dari kelompok 11, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.